Jadi kan ceritanya setiap ada kesempatan saya coba untuk browsing berita-berita terbaru di jalan, di kantor, di rumah. Dan entah kenapa selain berita-berita tentang ijazah Pak Jokowi sama perang Amerika dan Iran yang lagi rame, minggu ini saya lihat ada banyak kejadian di jalan raya yang bikin saya tergelitik. Karena kebetulan minggu lalu mobil saya juga baru tabrak sama mobil listrik. Gak ada masalah sih, udah selesai. Cuman kayaknya perlu kita bahas deh tentang lalu lintas kita yang makin agak lain. Jadi pada hari Selasa tanggal 24 Februari itu ada tabrakan antara Transjakarta sama Gojek di Jembatan Merah Juanda. Itu ceritanya ojolnya lawan arus. Si Gojek itu nerabas lampu merah, tabraklah sama Transjakarta. Drivernya luka parah, motornya kejepit sama bus. Kalau mau ditarik-tarik pasal itu bisa lah kena pasal 287 ayat 1. Ada juga komunitas motor Youth Lifestyle yang terobos flyover Casablanca. Dibela-belain tuh demi untuk konten. Itu harinya sama dengan kejadian Transjakarta tadi. Jadi ceritanya ada 11 motor tanpa plat, itu kalau saya mau tarik bisa kena pasal 280. Pakai knalpot brong, saya tarik lagi bisa kena pasal 285. Yang bakar rantai penutup flyover itu karena udah malam, itu pasal 274 kalau mau ditarik lagi. Dan terabas flyover itu juga bisa ditarik pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Ada juga mobil yang kabur lawan arah karena dikejar sama polisi itu di Gunung Sahari. Itu seru banget itu, sampai dia benar-benar lawan arah. Itu kejadiannya hari Rabunya, besoknya tanggal 25 Februari. Jadi di Gunung Sahari itu ada mobil yang tadinya diikutin sama polisi, terus mungkin karena dia panik segala macem, dia balik arah, dia lawan arus. Itu kalau mau ditarik bisa kena pasal 287, dia kabur dari kejaran polisi, bisa saya sangkutkan sama obstruction of justice, itu pasal 282 Undang-Undang Nomor 1 2003 tentang KUHP baru. Terus yang hebatnya, dia bela-belain tuh sampai tabrak kendaraan lain. Bisa kena pasal 310. Dikejar-kejar warga sampai dipukulin pakai helm, kacanya dirusak, dipecahin, mobilnya dirusak, dan ternyata ketahuan lah kalau dia itu orang daerah yang lagi datang ke Jakarta. Dan di mobilnya ada sajam. Bisa kena pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1251. Dan ada juga senpi, kayaknya sih ini belum bisa dipastikan asli apa tidak, tapi bisa kena pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat yang sama. Belum lagi ada kejadian truk yang terabas palang pintu sampai ditabrak kereta bandara, ada truk yang remnya blong sampai tabrak pemotor, ada pengemudi mabuk yang tabrak pejalan kaki dan apotek, ada pemotor lawan arah yang terobos jalur busway, ada juga pemotor-pemotor yang hobinya naik jalur trotoar, dan masih banyak lagi fenomena kelakuan orang-orang di jalan raya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang kewenangan polisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi gini, polisi itu punya kewenangan untuk menguji dan menerbitkan SIM, STNK, BPKB, surat layak jalan, registrasi dan identifikasi ranmor, turjawali atau mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli lalu lintas. Punya hak juga untuk mengatur manajemen dan rekayasa lalu lintas, itu pasal 2 Undang-Undang Lalu Lintas. Punya hak juga untuk melakukan lidik dan sidik, itu menghentikan, melarang, menunda operasional kegiatan angkutan, memeriksa, menindak, menyita, menahan, itu pasal 260. Cuman pertanyaannya, apakah polisi sudah menjalankan fungsi dan perannya di jalan raya? Gimana kalau yang melanggar itu keluarganya, temannya, relasinya, atau mungkin orang kantornya? Karena saya memperhatikan, anggota Korlantas itu banyak banget. Anggota Dirlantas Polda Metro, Polda Jabar, atau Polda yang lain-lainnya, banyak anggota. Anggota Satlantas banyak. Tapi lalu lintas masih berantakan. Masih banyak orang yang ada polisi di depan pun dia masih umpet-umpetan. Kenapa? Itu perlu dipikirkan.
nggak salah, bisa. Nggak salah. Saya apa salahnya? Saya tanya salah saya apa? Salah saya apa? Saya tanya salahnya apa? Di video salah saya apa? Ya ambil dulu surat-suratnya, kamu diperiksa aja apa? Salah saya apa saya tanya? Jadi setelah kita bahas tentang perilaku masyarakat yang nggak disiplin dan nggak teratur di jalan raya, kita juga perlu bahas tentang perilaku polisinya yang mungkin terkadang nggak beres dan berujung masalah juga. Jadi kemarin ada kejadian di mana polisi mau nilang driver ojol kayak itu mobil, mungkin bongkar atau grab car saya nggak tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kesalahannya apa. Tiba-tiba dia minta surat-surat, dia rebut kunci mobil, dan dia nggak tahu kalau dari belakang jok dia lagi di videoin. Itu sekitar tanggal 23 hari Senin kemarin. Ada juga supir rental yang pakai plat jenderal. Nah, ini lucu nih. Ngaku-ngaku polisi sampai mukul petugas SPBU karena dia minta mobilnya diisi pertalite. Mungkin dia nggak punya barcode, tapi maksain dapat pertalite. Padahal sederhana banget ya. Itu hari Rabu tanggal 25 Februari. Ada juga klub moge atau klub mobil yang suka terabas lampu merah karena dikawal polisi. Waktu itu ada konvoi Gubernur Anies yang lawan arah di puncak waktu lagi buka tutup arus. Ada juga mobil kosong RI 36 punya Raffi Ahmad yang arogan di jalan. Ada juga isu ojek VIP, ya mungkin motor polisi kali ya maksudnya ya, yang berbiaya mahal kalau nggak mau kena macet. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku miring yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas yang dirasa meresahkan masyarakat. Sekarang saya membahas tentang kewenangan polisi yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Jadi seperti saya bilang tadi, polisi punya hak untuk menguji dan menerbitkan SIM, STNK, BPKB, surat layak jalan, registrasi dan identifikasi ranmor. Turjawali tadi saya sudah jelaskan, Turjawali itu mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas itu pasal 12. Lidik-sidik terkait lalu lintas itu untuk menghentikan, melarang, operasi, memeriksa, menindak, menyita, dan menahan itu pasal 260 Undang-Undang Lalu Lintas. Dan polisi juga punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Itu kewenangan yang terpisah sama Undang-Undang Lalu Lintas, yaitu peran lidik-sidik tunggal itu pasal 1 KUHP, fungsi Kamtibmas, Gakum, dan Linmas itu pasal 2, kewenangan memeriksa, menyidik, melidik, menggeledah, menyita, menangkap, menahan itu pasal 1 KUHP, tugas mengawasi, beri izin, regiden, cegah, koordinir itu pasal 15. Dia punya anggaran 126 triliun, dia punya 38 polda, punya 620 polres, punya 1.300 polsek, dan total 436.000 personil dengan hak diskresi, yaitu untuk bertindak sesuai dengan penilaian. Itu pasal 18 ayat 1. Pertanyaannya, emang segitu perlunya polisi diberi kewenangan dan anggaran yang banyak itu? Terus gimana side effect-nya? Pernah nggak dipikirin? Karena pasti ada side effect. Dan kalau ada pelanggaran, siapa yang bisa mengawasi dan mengintervensi apa yang sedang dilakukan sama polisi? Itu perlu kita pikir. Sekarang kita mau bahas tentang perilaku abai yang berujung masalah. Perilaku siapa? Perilaku pemerintah. Jadi gini, ada jalan rusak di Parung Panjang Bunar yang bertahun-tahun sudah menyebabkan ISPA atau inspeksi saluran pernafasan atas dan makan banyak korban lalu lintas karena kecelakaan di situ. Ada juga tol Sigli Banda Aceh atau Sibance yang sampai hari ini saya lihat tidak ada lampu jalan dan rawan kecelakaan. Ada jembatan rusak di Muara Enim yang menyebabkan distribusi batu bara dari perusahaan-perusahaan pertambangan di sekitarnya tertahan berbulan-bulan dan dibiarkan sama pemerintah provinsi. Ada juga lampu merah yang mati menyebabkan macet. Ada lampu dilarang parkir yang dirusak sama juru parkir liar. Ada palang pintu kereta rusak yang menyebabkan macet. Ada CCTV rusak yang mengganggu penyidikan. Dalam keadaan laka, CCTV-nya rusak, nggak ada bukti. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas tadi.
Jadi begini, pemerintah itu punya kewajiban untuk melakukan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan. Itu pasal 5, 7, 8, pemeliharaan dan perbaikan jalan, pemasakan rambu, dan pemeliharaan perlengkapan. Itu pasal 24, 25, 27, melakukan registrasi dan identifikasi. Itu pasal 64, dan punya tanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan. Itu yang paling fatal, pasal 200 sampai 203. Pertanyaannya, kemana 10% APBN dan APBD yang harusnya untuk infrastruktur jalan? Itu udah diatur loh dalam Undang-Undang 2 tahun 2022 itu tentang jalan, Perpres nomor 7 tahun 2002 tentang DAK atau dana alokasi khusus untuk jalan, dalam Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang APBD, dalam Permenkeu nomor 108 tahun 2024 tentang dana desa. Semua diatur bahwa dalam setiap APBN termasuk APBD harus ada alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan. Mana dana bagi hasil dari Samsat? Samsat itu setiap bulan mengeluarkan ratusan ribuan SIM STNK. Itu duit semua. Harusnya dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) itu ada anggaran khusus dari bagi hasil Samsat. Belum lagi kenapa nggak ada pejabat dari Kemenhub atau Dishub yang sampai hari ini dipidana karena jalan atau rambu yang rusak. Padahal dalam pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tadi diatur loh, ada pidananya. Oke, semuanya sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang kita mau bahas tentang apa sih masalah sebenarnya dan apa solusinya. Jadi gini, kita bahas DKI aja dulu lah ya, biar nggak terlalu luas. Warga DKI itu ada 11 juta orang, sementara luasnya itu cuma 660 km. Jadi dalam 1 km ada 16.600 warga yang tinggal. Itu masalah perbandingan luas wilayah. Sekarang mengenai pekerja. Ada 5,5 juta pekerja di DKI, yang sarjana itu cuma 10%. Dan setiap bulan ada 6.300 orang yang di PHK. Sampai hari ini pengangguran di DKI itu ada 350.000 orang. Saya mau bahas UMR-nya. UMR DKI itu 5,7 juta rupiah per bulan. Sementara gaji polisi, kita bicara ada paling rendah nih ya, Bayangkara 2 atau Barada itu gajinya 1,8 juta per 2025. Bribda, Brigadir 2 itu gajinya 2,3 juta. Ibda, Inspektur 2 itu perwira, gajinya 3 juta. Kompol, Komisaris Polisi itu pamen paling rendah, gajinya 3,25 juta. Brigjen, Brigadir Jenderal yang sudah bintang, itu gajinya 3,6 juta. Sekarang kita geser ke ASN DKI. Jadi golongan 1 ASN DKI itu gajinya 1,7 juta. Oke, golongan 2 gajinya 2,2 juta, golongan 3 gajinya 2,8 juta, dan golongan 4 gajinya 3,3 juta. Cuma untungnya di DKI ada yang namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Itu rata-rata dapat 10 juta. Jadi dari masing-masing gaji tadi ditambahkanlah 10 juta. Nah, survei membuktikan biaya hidup di DKI itu 5,5 juta per orang per bulan. Jadi kita bisa bayangkan kalau seorang ASN atau mungkin seorang brigadir polisi yang anaknya ada 2 atau 3 dengan gaji yang tadi, sementara biaya hidup itu 5,5 juta per bulan, dengan anak 2, artinya dia harus menghidupi 4 orang. Kurang lebih untuk hidup normal. Hidup normal ya, bukan hidup berlebih. Itu butuh 22 juta per bulan. Sekarang kita geser mau bahas tentang jalan. Jadi total jalan di DKI itu ada 6.500 km ya, 6.500 km. Banyak. Tapi total motor ada 17 juta unit. Jadi perbandingannya itu 1:2.615 motor. 1 kilometer ada 2.615 motor yang berjalan di dalam. Ini belum mobil. Mobil yang ada di DKI itu 4,35 juta unit. Jadi perbandingannya 1 dibanding 670 mobil. 1 kilometer ada 670 mobil. Ayo kita bayangkan sama. Bagaimana tekanan hidup untuk hidup di DKI. Jadi bisa dibayangkan kan, bagaimana tekanan hidup tadi dari perbandingan rumah tinggal,
dari perbandingan gaji, dari perbandingan ruas jalan, itu mempengaruhi tekanan hidup seseorang saat dia tinggal di DKI. Fokusnya, emosinya, etikanya, buyar semua. Yang ada cuma egois, mati rasa, dan jalan pintas. Dan jalan pintas itu seringkali memaksa orang untuk melanggar hukum, baik itu dia pengguna jalan biasa atau mungkin juga oknum polisi di jalan. Karena tekanan tadi. Oke, sekarang saya mau bahas solusi. Pertama, solusi sosial. Jadi solusi sosial itu pertama, batasi urbanisasi. Janganlah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun orang berbondong-bondong dari desa datang ke Jakarta buat mengadu nasib. Dan yang udah di Jakarta, tolonglah dilakukan transmigrasi. Jadi transmigrasi itu didistribusikan ke daerah-daerah yang kosong, dikasih pekerjaan, dikasih lahan, dan untuk orang-orang yang punya kemampuan dilakukan emigrasi, yaitu disupport untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Dan untuk itu bisa dibuat aturan, misalnya contoh, penerbitan KTP hanya untuk orang yang kerja di DKI, itu harus ada penjaminnya, misalnya kan gitu kan. Atau dia punya rumah dengan bukti sertifikat tanah. Jadi kalau yang sewa, yang ngekos, yang nganggur, yang cuman buat jadi penyakit masyarakat, mau nggak mau harus transmigrasi atau dilatih biar bisa jadi TKI di luar negeri. Terus kedua, perbaiki pendidikan dan pelatihan. Jadi orang-orang di usia kerja itu nggak kosong, bisa kerja. Permudah usaha. Jadi orang-orang yang buka bisnis, buka usaha, buka kafe, buka perusahaan, dimudahkanlah, jangan dipersulit. Biar apa? Biar lapangan kerja nambah terus. Jadi mengurangi pengangguran. Terus yang terakhir yang paling penting, kendalikan harga. Karena kalaupun orang pada kerja tapi harganya dikendalikan sama kartel, jadi bisa sesuka mereka. Pemerintah harus ambil alih untuk mengendalikan harga makanan, harga rumah, harga apapun. Biar warga DKI bisa hidupnya punya etika, senang. Oke, selanjutnya karena ini kita bicara tentang lalu lintas, saya mau bicara tentang solusi lalu lintas tadi. Pertama, perbaiki penegakan hukum lalu lintas. Dimulai dari apa? Transparansi penerimaan, kepangkatan, penempatan, dan pengambilan jabatan dari petugas kepolisian, terutama yang berkaitan dengan Korlantas, Dirlantas. Jadi mereka-mereka yang ada di situ adalah mereka-mereka yang profesional, bukan mereka-mereka yang orientasinya lain. Akhirnya jadi oknum. Itu ya. Dua, perbaiki sistem uji dan penerbitan SIM dan STNK. Jadi pengujinya, orang yang menyetujui dan penerbitnya itu dilakukan sama instansi berbeda. Misalnya yang menguji Satlantas di setiap daerah, nanti yang menyetujuinya misalnya antara Dirlantas sama Dinas Perhubungan Provinsi misalnya. Dan yang menerbitkan surat-surat tadi SIM STNK-nya ya Dinas Perhubungan Kota Kabupaten. Jadi jangan di satu rumah yang sama lah. Karena nanti potensi terjadinya kong-kali-kong itu tinggi. Nah, yang terakhir, percepat reformasi Polri. Cobalah perbaiki reward dan punishment-nya. Jadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang benar, itu jangan dikotakin, jangan ditaruh-taruh di bagian-bagian yang nggak ada gunanya. Jadi widya suara, jadi peneliti, enggak. Orang-orang yang benar itu harus ditaruh di Krimsus, di Krimum, di narkoba. Jangan sebaliknya. Nah, tugasnya, perannya, fungsi, wewenang, dan anggarannya itu juga harus direview gitu. Janganlah tugasnya semua dibebankan ke sana. Kenapa? Karena dengan tugasnya makin berat, ya potensi penyimpangannya juga tinggi. Jadi dibagilah tugasnya. Misalnya lalu lintas ini bisalah diserahkan ke Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan. Jadi Korlantasnya bisa dilebur lah, ya kan? Atau nanti untuk penegakan Kamtipmas, Baharkam atau mungkin Brimob di Polda, Sabara di Polres, itu bisalah dilebur jadi Badan Keamanan Nasional, digabungkan sama Kostrat misalnya. Jadi jangan semua digabungkan dalam satu kapal, repot mengendalikannya. Ini saran saya, biar semua jadi lebih baik.